Entah apa persoalan yang tengah dialaminya, tiba-tiba saja Tere yang tengah mempersiapkan album rekaman terbarunya, dikabarkan hengkang meninggalkan perusahaan rekaman yang selama ini telah memproduksi albumnya. Kabar yang beredar, Tere memutuskan meninggalkan perusahaan rekamannya itu demi perusahaan rekaman Warner Music Indonesia yang dianggapnya lebih menjanjikan. Sayangnya, Tere yang sedang berada di luar kota tak kuasa memperjelas kabar yang belakangan marak terdengar itu. Namun dari penuturan manajer direct Apa kabar pemirsa? Di sore hari ini saya Farisa Kamelia kembali hadir menjumpai Anda bersama Kabar Kabari yang akan menyajikan kabar-kabar yang layak kami kabarkan karena kami Kabar Kabari. Donna Agnesia terpilih menjadi presenter seksi versi majalah pria. Dia terpilih di antara 14 presenter lain dan penghargaan ini merupakan yang pertama kali dia terima. Pemirsa, ingin tahu komentar kekasih Okan Cornelis saat mengetahui kabar tersebut? Langka rasanya melihat Donna Agnesia berpakaian seksi, apalagi berbikini, ataupun menggunakan pakaian yang tidak mampu menutup tubuh indahnya dengan sempurna. Hampir bisa dibilang tidak ada. Karena presenter yang sedang laris manis ini mengaku pantang berbuka-bukaan. Tapi siapa sangka, meski selalu berbalut pakaian lengkap yang cenderung sporty, Donna Agnesia terpilih menjadi salah satu presenter terseksi dari 14 wanita cantik yang warawiri di televisi versi majalah remaja. Penghargaan yang lekat dengan sosok wanita-wanita berpenampilan sensual itu jelas membuat ia terkejut. Pantaslah, karena selama tampil di berbagai tayangan ataupun berfoto session, Donna merasa tidak pernah berpenampilan seksi. Ada sisi senangnya juga gitu, selama seksinya dalam kata seksi itu dalam positif gitu, positif way gitu istilahnya. Jadi buat aku sih nggak ada masalah gitu, asal tidak diartikan, salah artikan aja jadi negatif gitu. Kalau akhirnya ia dinobatkan sebagai salah satu wanita bertubuh seksi, sekali lagi murni bukan semata-mata karena penampilannya. Puluhan orang yang memilihnya dalam sebuah angket pembaca menyebut nama Donna Agnesia karena kombinasi penampilan dan kepribadiannya yang terkesan seksi. Aku juga mungkin dilihat, kalau menurut aku sendiri mungkin dalam keseluruhannya gitu, baik dalam acaranya, cara membawakannya, fisiknya juga, mungkin termasuk juga dari pakaian, pokoknya keseluruhan acara itu gitu, gimana aku membawakan suatu acara itu. Walau mendapat julukan seksi, ia tetap berprinsip ogah buka-bukaan. Ia lebih senang mempertontonkan kemampuannya daripada sekedar tubuh indahnya. Seperti Donna Agnesia, Melanie Putria yang juga tidak merasa seksi, mendapat predikat sebagai salah satu dari 14 presenter seksi versi majalah remaja. Reaksinya jelas tersanjung dan terkejut. Kalau mau diperhatikan lebih detail, tidak ada satu bagian tubuh pun yang dianggapnya menonjolkan keseksian. Jadi kalau akhirnya terpilih, ia menduga-duga ada hal lain pada dirinya yang membuat orang melihatnya sebagai wanita seksi. Kalau bentuk tubuh kayaknya enggak ya. Kalau bentuk tubuh kayaknya masih banyak orang yang lebih seksi, masih banyak cewek-cewek, entah itu artis, entah itu presenter yang lebih seksi daripada aku gitu. Mungkin mungkin dari segi, cara membawakan acara juga ada beberapa kali aku yang emang, nggak pernah dibikin-bikin sih, emang itu dari dalam aku sendiri gitu. Setiap wanita diyakini Melanie pastilah ingin dianggap seksi, walau tanpa pakaian terbuka sekalipun. Melanie yang anti buka-bukaan bangga kalau dirinya dibilang seksi, meski ia sendiri tidak tahu bagian tubuh mana yang bisa dibilang seksi. Apa ya? Hidung, nggak mungkin. Hmm, kayaknya mata kali ya. She said I'm leaving cause she can't take the pain. It's hard to continue this love, it ain't the same. Can't forget the things that I... Bragi kini tinggal kenangan. Hari Selasa kemarin, mereka meresmikan REA, band barunya yang merupakan pecahan dari band keluarga Bragi. Bagaikan duri dalam nadiku,
Angku hatimu, musnahkan semua pengorbanan. Wajah tiga pemuda ini mungkin sudah tidak asing lagi bagi Anda pecinta musik Indonesia. Yang sebelah kanan Randy, mantan personel Bragi, yang tengah Anda, dan yang sebelah kiri Erwin, juga mantan personel Bragi. Dua veteran Bragi ini bersama Anda yang ditunjuk sebagai vokalis membentuk grup band baru yang mereka namakan Rea, yang merupakan singkatan dari nama masing-masing personel. Lebih dari itu, Rea memiliki makna yang luas, lebih dari sekedar singkatan nama mereka. Rea itu bahasa Sumbawa, itu artinya besar. Jadi moga-moga kita bisa jadi band besar, amin gitu, amin. Terus kalau misalnya bahasa Skandinavia, itu artinya ibu para dewa. Moga-moga kami bisa di atas gitu, tanpa harus menyepelekan yang lain. Bisa dibilang grup band Rea ini merupakan titisan dari grup band Bragi yang tengah beristirahat. Dua personelnya yang masih ingin bermusik akhirnya membentuk grup band baru. Pada awalnya saya dan Randy kan dari band Bragi dulu ya. Terus emang Bragi sendiri rencananya pengen refresh lah gitu dengan vokalis baru gitu. Akhirnya cari audisi ketemu Anda di Bandung gitu. Pada dasarnya sih emang agak terjadi maksudnya wah nih Bragi musiknya jadi gini nih, nanti jadi gimana nih, acak kita ada perbedaan visi, akhirnya udah deh kita ambil jalan tengah. Musik ini namanya Rea, Bragi ya tetap jalan dengan Braginya sendiri gitu. Meski lahir dari bapak yang sama, Rea jelas berbeda dengan Bragi, terutama untuk warna musiknya. Bragi sama Rea adalah dua band yang berbeda gitu ya. Terus demikian juga dari musiknya gitu. Mungkin musiknya kalau lebih mungkin lebih, kalau buat saya sih lebih asik. Satu hal yang membuat tiga orang ini bisa berkumpul dan bekerja sama. Mereka sama-sama ingin grup band baru ini menggapai sukses. Pemirsa, diam-diam penyanyi Tere hijrah recording company. Keluarnya Tere dari label lamanya tentu saja menimbulkan tanda tanya. Benarkah dia diputus kontrak atau dibajak oleh perusahaan barunya? Entah apa persoalan yang tengah dialaminya, tiba-tiba saja Tere yang tengah mempersiapkan album rekaman terbarunya dikabarkan hengkang meninggalkan perusahaan rekaman yang selama ini telah memproduksi albumnya. Kabar yang beredar, Tere memutuskan meninggalkan perusahaan rekamannya itu demi perusahaan rekaman Warner Music Indonesia yang dianggapnya lebih menjanjikan. Sayangnya, Tere yang sedang berada di luar kota tak kuasa memperjelas kabar yang belakangan marak terdengar itu. Namun dari penuturan manajer Director Warner Music Indonesia, terjawablah sudah kalau kabar tersebut tidak sepenuhnya benar. Yang benar hingga saat ini, Tere masih terikat kontrak dengan perusahaan rekaman Aquarius, sekaligus Warner Music Indonesia. Kalau memang bisa dilakukan satu kerjasama simbiose yang saling bisa menunjang, kenapa enggak? Gitu. Jadi dalam hal ini, saya lagi-lagi diberikan saja kepercayaan oleh Aquarius untuk join, dalam arti kata menjalankan album Tere. Jadi produksi semua tetap, artis itu tetap kok Aquarius. Ya. Saya hanya memberikan suatu kontribusi promosi. Itu bisnis strategi aja. Lebih daripada itu nggak ada apa-apa lagi. Kerjasama antara Aquarius dengan Warner Music Indonesia membuat proyek album Tere ini menjadi proyek bersama dua perusahaan rekaman besar itu. Khusus promosi album, Warner lah yang bertanggung jawab. Jadi segala sesuatu yang berhubungan dengan si artis, kompensasi dan lain sebagainya berhubungan sama Aquarius. Tapi segala sesuatu aktivitas promosinya dengan Warner dan Aquarius. Mudah-mudahan bisa memberikan juga suatu nilai tambah buat sang artis. Setelah Tere, joint venture akan merambat pada proyek album terbaru Titi DJ. Mungkin nanti yang akan keluar Titi. Yang albumnya mau keluar nih 1-2 hari ini juga begitu. Sama kok pilihannya. Dan keputusannya itu keputusan di Aquarius. Kalau dia rasa dia bisa mengatasi dia atau dia nggak perlu, dia nggak perlu. Dan saya juga kalau bilang nggak sanggup Pak, saya juga bilang enggak. Proyek gabungan ini diakui Iman Sastro Satomo cukup menguntungkan bagi kedua belah pihak. Karena buat saya, suatu bisnis strategi yang saling menunjang dan menguntungkan aja. Apalagi dengan pasar yang sangat susah ini, ya nggak.